Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gela Angela Rediastari. Di sini saya dan rekan-rekan saya, yaitu Natasha Ismay, Ovita Wardani, dan Faisal Alfarhan, ingin menjelaskan mengenai kebijakan dividen. Mungkin langsung saja. Materi pertama, dividen versus keuntungan modal. Pengertian dividen. Dividen adalah suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pengertian keuntungan modal atau capital gain. Keuntungan modal atau capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal, yaitu investasi atau real estate, di mana harga jual melebihi harga pembelian investasi. Ada pula perbedaan dividen dan keuntungan modal. Yang pertama berdasarkan sumber perolehan. Dividen diperoleh dari laba yang dihasilkan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Namun tidak seluruh laba dibagikan sebagai dividen kepada para investornya. Hanya sebagian saja. Capital gain diperoleh dari keuntungan atas selisih harga saham. Harga saham senantiasa mengalami pergerakan, kadang naik, kadang turun. Yang kedua, berdasarkan waktu perolehan. Pembagian dividen umumnya dilakukan setahun sekali, yang besarannya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Capital gain waktu perolehannya tidak terikat dengan kebijakan perusahaan atau hasil RUPS. Capital gain dapat diperoleh sewaktu-waktu, di mana investor menjual sahamnya di saat harganya mengalami kenaikan. Yang ketiga, berdasarkan sifat pendapatan. Dividen merupakan pendapatan pasif, karena investor tidak banyak melakukan aktivitas trading dan hanya menunggu perusahaan membagikan laba yang diperolehnya dalam bentuk dividen, baik tahunan yang bersifat final maupun interim yang sifatnya sementara. Capital gain perolehannya menuntut adanya keaktifan dari investor dalam menjalankan aktivitas trading di pasar modal. Sebab itu, sifat pendapatan dari capital gain adalah aktif. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari capital gain, investor dituntut aktif dan memiliki keahlian dalam technical analysis. Dan yang terakhir, berdasarkan waktu yang tepat untuk bertransaksi. Waktu yang tepat untuk membeli saham guna mendapatkan dividen adalah sebelum batas waktu cum date terakhir, sementara waktu yang tepat untuk menjual saham guna mendapatkan capital gain adalah ketika tiba masa ex-date. Materi kedua yaitu kebijakan dividen dalam praktik. Yang pertama, investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Yang kedua, investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Demikian juga sebaliknya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ovita Wardani. Saya, Ovita Wardani, akan menjelaskan tentang pengertian dari laba, arus kas, dan dividen. Pengertian laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, dan pemegang saham tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula. Lalu pengertian arus kas menurut Friedson tahun 1995, arus kas dapat dilihat dari laporan arus kas yang merupakan aliran dana masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Laporan arus kas ini dibutuhkan karena kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Seluruh informasi yang mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh dari laporan ini, dan dapat digunakan juga sebagai alat untuk memprediksi arus kas yang akan mendatang. Laporan arus kas ini pada dasarnya adalah pelengkap yang berguna bagi neraca dan laporan laba rugi. Tujuan dari laporan arus kas ini sendiri adalah untuk memasok informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Lalu pengertian dividen menurut Ross tahun 1977 dalam Surhalin 2007 mendefinisikan dividen sebagai pembayaran kepada pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai. Dividen adalah
proporsi laba atas keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Kebijakan pembagian dividen adalah suatu keputusan menentukan berapa besar bagian laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan akan ditahan dalam perusahaan selanjutnya diinvestasikan kembali. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dividen? Ada 7 yang mempengaruhi dividen. Yang pertama, posisi solvabilitas perusahaan. Apabila perusahaan dalam kondisi solvabilitasnya kurang menguntungkan, biasanya perusahaan tidak membagikan laba. Hal ini disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk memperbaiki struktur modalnya. Yang kedua adalah posisi likuiditas perusahaan. Dividen merupakan arus kas keluar bagi perusahaan. Oleh karena itu, bila perusahaan membayarkan dividen, berarti harus bisa menyediakan uang kas yang cukup banyak, dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang likuiditasnya kurang baik, biasanya dividen yang dibagikan kecil, sebab sebagian besar laba digunakan untuk menambah likuiditas. Namun, perusahaan yang sudah mapan dengan likuiditas yang baik cenderung memberikan dividen yang lebih besar. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk melunasi hutang. Semakin banyak hutang yang dibayar, semakin besar dana yang harus disediakan sehingga akan mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Di samping itu, dengan jatuh tempo hutang, berarti hutang tersebut harus diganti. Alternatif mengganti dana hutang bisa dengan mencari hutang baru atau juga bisa dengan sumber dana intern dengan memperbesar laba ditahan. Hal ini tentunya akan memperkecil dividen yang dibagikan. Yang keempat adalah rencana perluasan. Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari perluasan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebutuhan dan dalam rangka ekspansi tersebut bisa dipenuhi baik dari hutang, menambah modal sendiri yang berasal dari pemilik, dan salah satunya juga bisa diperoleh dari sumber internal berupa memperbesar laba ditahan. Dengan demikian, semakin pesat perluasan yang dilakukan perusahaan, semakin kecil dividen yang dibagikan. Yang kelima adalah kesempatan investasi. Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin terbuka kesempatan investasi, semakin kecil dividen yang akan dibayarkan, sebab dananya digunakan untuk memperoleh kesempatan investasi. Namun, bila kesempatan investasi kurang, dananya lebih banyak digunakan untuk membayar dividen. Yang keenam adalah stabilitas pendapatan. Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham lebih besar dibanding dengan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil. Perusahaan yang pendapatannya stabil tidak perlu menyediakan kas yang banyak untuk berjaga-jaga, sedangkan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang kas yang cukup besar untuk berjaga-jaga. Yang ketujuh adalah pengawasan terhadap rencana perluasan. Kadang-kadang pemilik tidak mau kehilangan kendali terhadap perusahaan. Jika perusahaan mencari sumber dana dari modal sendiri, kemungkinan akan masuk investor baru dan tentunya akan mengurangi kekuasaan pemilik lama dalam mengendalikan perusahaan. Apabila dibelanjai dari hutang, risikonya cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung tidak membagi dividennya agar pengendalian tetap berada di tangannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dividen saham dan pemecahan saham. Pengertian dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran kepada para pemegang saham biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Pengertian pemecahan saham. Pemecahan saham adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal atau pari nominal
atau nilai pari saham tersebut. Dividen saham dan pemecahan saham memiliki nilai yang berbeda dipandang dari pihak investor dan perusahaan serta bagi perdagangan saham itu sendiri. Yang pertama, bagi para investor. Secara teoritis, dividen saham atau pemecahan saham bukan sesuatu yang menyangkut nilai bagi para investor. Mereka menerima hambatan jumlah saham bagi proporsi kepemilikan perusahaan tidak berubah. Harga pasar saham tersebut akan menurun secara proporsional sehingga total nilai saham yang dipegang tetap sama. Namun demikian, apabila investor akan menjual sebagian sahamnya dalam rangka mendapatkan kas, maka dividen saham atau pemecahan saham sangat membantu pelaksanaan tersebut. Yang kedua, pengaruh nilai dividen saham dan pemecahan saham terhadap dividen kas. Dividen saham atau pemecahan saham mungkin dibarengi dengan meningkatnya dividen kas. Kadang-kadang dividen saham diberikan kepada pemegang saham dengan maksud untuk menghemat kas. Jika laba meningkat, perusahaan tidak meningkatkan dividen kas, namun perusahaan bahkan menahan laba dalam jumlah yang cukup besar dan memberikan dividen saham. Yang ketiga, pengaruh nilai dividen dan pemecahan saham terhadap perdagangan. Pemecahan saham dan dividen saham digunakan untuk menempatkan saham pada perdagangan yang lebih disukai dengan harga yang lebih rendah. Keadaan ini untuk menarik lebih banyak pembeli dan juga pengaruh bauran perdagangan saham sejalan dengan meningkatnya perdagangan saham individu dan menurunkan pemegang saham kelembagaan akan berdampak perdagangan saham dan lebih banyak yang terlibat. Yang terakhir, pengaruh nilai dividen dan pemecahan saham terhadap muatan informasi. Pemberian dividen dan pemecahan saham dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada para investor daripada dengan pembicara yang serius. Manajemen dapat menggunakan dividen saham atau pemecahan saham untuk lebih meyakinkan tentang prospek perusahaan yang menguntungkan. Terdapat pengaruh positif yang signifikan pada harga saham yang disebabkan oleh dividen saham atau pemecahan saham. Pengaruh informasi tersebut bahkan sahamnya dinilai lebih rendah, padahal seharusnya lebih tinggi dengan adanya dividen dan pemecahan saham. Tetapi kita perlu hati-hati karena biasa dividen saham atau pemecahan saham diberikan sebelum pemberian dividen kas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Natasha Ismay Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham itu merupakan suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham yang mereka telah berada di bursa yang telah dimiliki oleh pemegang saham. Pengertian lainnya itu salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas harga pasar. Kelebihan ini itu bisa menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang biasanya dilakukan dengan istilah capital gain. Yang selanjutnya itu ada dua cara perusahaan melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Yang pertama itu tender offer. Di sini maksudnya perusahaan memberi penawaran kepada pemegang sahamnya bahwa perusahaan akan membeli sejumlah saham dengan kisaran harga tertentu atau di atas harga pasaran yang sudah ditawarkan. Terus bagi pemegang saham yang ingin mengikuti proses ini dapat mendaftarkan dirinya beserta dengan jumlah saham yang diinginkan yang ingin dijual di harga dan harga berapa yang akan diharapkan tersebut.
Pada waktu pelaksanaan ini, perusahaan akan membeli dalam jumlah yang mereka rencanakan. Jika jumlah saham yang ditawarkan publik lebih banyak dari kebutuhan perusahaan akan mengutamakan pembelian pada saham yang ditawarkan di harga yang lebih murah. Terus yang kedua itu ada pembelian di pasar terbuka. Maksudnya di sini itu membeli saham di pasar reguler sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Pengumuman atau rumor adanya proses buyback di pasar reguler seringkali membuat harga melonjak karena ada sentimen peningkatan permintaan di saham ini. Selanjutnya, kenapa sih perusahaan itu melakukan buyback? Jika kita tanya seperti itu kepada manajemen perusahaan, mengapa mereka melakukan buyback? Biasanya mereka akan menjawab bahwa perusahaan bermaksud untuk mengurangi jumlah dividen yang dibagikan pada pemegang saham, atau perusahaan akan menyatakan bahwa tidak ada investasi yang lebih baik dari perusahaan mereka sendiri, sehingga perusahaan memutuskan untuk membeli saham mereka sendiri. Lalu yang kedua itu alasan kedua itu menaikkan rasio keuangan. Maksudnya jika jumlah saham beredar berkurang, maka secara otomatis rasio earning per share atau bisa disebut sebagai keuntungan per lembar saham perusahaan menjadi meningkat. Oleh karena itu, aksi buyback juga sering kali bertujuan untuk menaikkan rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan sendiri diartikan salah satu poin penting untuk menganalisa fundamental suatu perusahaan. Jika ini melakukan alasan dari proses buyback, maka investor harus berhati-hati karena aksi ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, melainkan hanya untuk membuat rasio keuntungan terlihat lebih baik. Lalu alasan ketiga kenapa perusahaan melakukan buyback atau pembelian kembali saham itu mengurangi likuiditas sahamnya di pasaran. Maksudnya di sini itu mengurangi likuiditas saham perusahaan tersebut di pasar. Bila saham yang beredar di pasar terlalu banyak, maka harga saham tersebut akan menjadi sulit untuk naik. Jika naik pun akan terlambat daripada yang terjadi di saham-saham yang jumlah sahamnya tidak terlalu dipublik. Itu sebabnya perusahaan terkadang melakukan aksi buyback untuk mengurangi suplai saham beredar supaya rasio keuangannya menjadi lebih baik dan harganya juga lebih murah. Kesimpulannya di sini, buyback memang pada umumnya adalah berita bagi para investor pemegang saham perusahaan tersebut. Namun dalam beberapa kasus buyback juga dapat merupakan berita buruk bagi pemegang saham tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.